Aku dengar itu benar, wanita berbaju merah di pasar gelap berbicara tentang Fan Xiang Shenzang. Apakah Fan Xiang Shenzang akan dibuka? Ini adalah misteri kekacauan kuno tingkat atas, di mana semua ras harus bersaing, terutama ras monster. Satu persatu, seruan dikeluarkan dari setiap kotak, dan bahkan larangan tidak bisa menghentikan suara mereka. Jelas, berita Fan Xiang ini membuat semua orang sangat terkejut. Era ini akan dimulai lagi. Sepertinya kursi ini datang pada waktu yang tepat. Cahaya ilahi mekar di mata Sarandi Zun klan Satian, dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak heran jika ada beberapa fluktuasi di beberapa tempat di medan perang 10.000 ras selama periode ini, dan tidak disangka bahwa Fan Xiang Shenzang dibuka. Di kotak tempat Qin Chen berada, Qi Tianxiong dan Gu Limo juga terkejut, seolah-olah mereka terkejut dengan berita itu. Fan Xiang Shenzang, apa itu? Qin Chen merasakan aura sengit di tempat kejadian, dan mau tak mau bertanya-tanya, ini sepertinya rahasia besar. Tuanku, Fan Xiang Shenzang adalah alam rahasia di medan perang 10.000 ras. Ton Sky Kiong berkata dari samping. Tuanku, alasan mengapa tempat ini bisa menjadi medan pertempuran 10.000 ras adalah karena dunia ini lahir pada awal pembukaan alam semesta. Pada tahap ini, dunia di sini sangat kuat. Di alam semesta, sesekali akan terjadi kehancuran besar, yang disebut zaman. Di setiap zaman, beberapa benua dan planet baru akan lahir. Bahkan langit akan hancur, tetapi kekacauan primitif ini, pembukaan alam semesta sulit dipatahkan, sehingga akan digunakan oleh semua ras untuk berperang. Dan justru karena dunia ini lahir pada awal pembukaan alam semesta, ketika semuanya pertama kali dibagi, bukan hanya aliansi manusia dan aliansi iblis di era ini yang akan bertarung di sini, bahkan di beberapa era sebelumnya. Banyak kekuatan top akan lahir di sini. Qin Chen mengangguk. Dia mengerti ini. Padahal, ketika alam semesta baru saja terbuka, umat manusia belum lahir. Di era itu, beberapa ras yang lahir dari kekacauan adalah penguasa alam semesta. Belakangan, alam semesta berubah dan ras yang tak terhitung jumlahnya lahir. Ras manusia, ras monster, setan, ras hantu, ras zerg, dan ras lainnya telah tumbuh satu persatu, menjadi ras teratas di alam semesta. Di era ini, ras manusia dan iblis adalah yang terkuat, dan ini telah membentuk konfrontasi antara aliansi ras manusia dan aliansi iblis. Namun, meskipun medan perang 10.000 ras lahir dari penciptaan alam semesta, itu sangat kuat, tetapi setelah ratusan juta tahun peperangan, alam semesta yang kacau di medan perang 10.000 ras sudah sangat tipis, tetapi secara keseluruhan ras masih lebih kuat dari wilayah biasa masing-masing ras. Dan Fan Xiang Shenzang ini setua medan perang 10.000 ras, tapi itu milik alam rahasia dunia kecil di medan perang 10.000 ras. Itu hanya bisa dibuka sekali dalam beberapa tahun, dan setiap kali dibuka tidak lama. Tidak hanya mengandung banyak harta karun kuno, tetapi juga mengandung banyak kekuatan kuno alam semesta, dan bahkan dikabarkan bahwa ada kekuatan kekacauan ketika alam semesta dibuka. Dan terakhir kali Fan Xiang Shenzang dibuka adalah 100.000 tahun yang lalu. Kata Jenderal Qiong. Mendengar ini, Qin Chen juga mengerti apa Fan Xiang Shenzang itu. Apakah ada hal lain dalam Fan Xiang Shenzang ini? Kata Qin Chen menoleh. Karena mereka yang bisa masuk ke perbendaharaan Fan Xiang Shenzang dipilih oleh yang kuat, jenius, jadi bisa dikatakan, hanya tokoh paling elit dari semua kelompok etnis yang bisa masuk, dan tujuan mereka memasuki perbendaharaan Fan Xiang Shenzang secara alami untuk harta, membiarkan diri sendiri menerobos, dan meningkatkan kekuatan kelompok etnis, dalam konteks pertempuran puluhan ribu ras, juga telah menyebabkan persaingan sengit di Fan Xiang Shenzang. Segera setelah aliansi dari semua ras bertemu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan kekuatan vital satu sama lain. Dan akan tumbuh menjadi tulang punggung setiap ras di masa depan. Sejauh yang saya tahu, di antara 3 Master Langit Zerg saya yang baru dipromosikan dalam lebih dari 100.000 tahun,
2 di antaranya dikabarkan telah selamat dari medan perang 10.000 ras. Ucap Qiong melirik Qin Chen dengan curiga. Menurut pendapatnya, sebagai Qin Chen, dia seharusnya tidak mengabaikan harta karun Fan Xiang Shenzang. Mungkin seniornya yang menyelinap ke umat manusia lebih awal dan tidak mengerti banyak hal. Lalu Qiong menjelaskan lagi, dalam Fan Xiang Shenzang, Di Zun memang bisa masuk, tetapi tidak akan berfungsi jika melebihi alam bumi Zun. Adapun ke bawah, tidak ada persyaratan. Mereka sangat langka, karena di Fan Xiang Shenzang, tingkat kultivasinya terlalu rendah, yang tidak diragukan lagi merupakan hambatan. Tidak hanya tidak mungkin mendapatkan harta karun itu, tetapi juga akan dikirim ke kematian di dalamnya. Tidak mungkin semua kelompok etnis mengirim orang seperti itu ke dalamnya. Qin Chen mengangguk. Namun meski begitu, masih sangat berbahaya bagi Yang Mulia setengah langkah untuk memasukinya. Lagi pula, Master Zun di dalamnya seperti awan, dan siapapun bisa membunuhnya. Siapa tahu mereka akan menghadapi masalah. Qin Chen tahu di dalam hatinya bagaimana dia bisa masuk ke Fan Xiang Shenzang. Apa yang disebut identitas klan iblis abisal hanya digunakan sebagai alasan. Jika dia benar-benar lari ke klan iblis abisal, itu sama saja dengan mencari kematian, tetapi Qin Mo tidak tahu bagaimana dia bercampur di alam iblis. Jika dia membobol kekuatan iblis teratas tertentu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Fan Xiang Shenzang. Fikir Qin Chen menggelengkan kepalanya. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat platform lelang. Di akhir pelelangan, mengapa wanita berbaju merah itu menceritakan berita tentang Fan Xiang Shenzang? Mungkinkah barang yang dia lelang selanjutnya ada hubungannya dengan Fan Xiang Shenzang ini? Mungkinkah itu harta yang pernah diperoleh dari Fan Xiang Shenzang? Di pelelangan, wanita berbaju merah memandang ke seluruh ruang lelang yang bising sambil tersenyum, menunggu lama, sampai kota-kota itu benar-benar sunyi, lalu tersenyum lagi. Saya pikir lelang pasar gelap saya akan menjadi harta terakhir. Beberapa orang juga harus memiliki beberapa tebakan di hati mereka. Ya, lelang terakhir di pasar gelap kali ini terkait dengan dunia kecil Fan Xiang Shenzang. Itu adalah token untuk memasuki Fan Xiang Shenzang. Begitu ucapan ini keluar, seluruh rumah lelang kembali mendidih. Wanita berbaju merah itu tampaknya sangat puas dengan keadaan semua orang, dan berkata sambil tersenyum. Dan di pelelangan terakhir, saya akan melelang 6 token di pasar gelap, dan pembukaan Fan Xiang Shenzang akan segera dibuka. Kamu harus bergegas. Saya tidak tahu bagaimana ke-6 token ini akan dilelang. Pada saat ini, suara acuh tak acuh bergema di ruang lelang ini. Di kotak tertentu, seseorang berbicara langsung dengan napas terengah-engah. Seorang Di Zun. Mata Qin Chen memadat, ini jelas merupakan master dari Yang Mulia Bumi. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa begitu banyak master tiba di pelelangan ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Fan Xiang Shenzang adalah semua kekuatan teratas di alam semesta, setidaknya mereka harus berasal dari kekuatan Tianzun, persaingan ini akan sangat sengit. Tatapan Qin Chen menjadi serius. Bahkan jika dia menghabiskan semua sumber keuangannya, dia akan mengambil salah satu dari 6 token ini. Fan Xiang Shenzang, alam rahasia yang berisi kekacauan alam semesta. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, dengan 6 token ini, saya akan memilih model penjualan 1 kali di pasar gelap. Anda dapat mengajukan penawaran dengan sangat tulus. Terakhir, saya akan memilih 6 kutipan untuk transaksi di pasar gelap. Ke-6-nya dilepas bersama, bukan dilelang satu per satu. Hati Qin Chen tenggelam. Sekarang, penawaran dimulai, semoga sukses untuk kalian semua. Kata wanita berbaju merah itu tersenyum sedikit, lalu melangkah ke samping. Saya memberikan 1,5 miliar poin jasa, 2 vena suci yang terhormat, dan bola jiwa. Saya memberikan 1,3 miliar poin pahala, pembuluh darah suci yang terhormat, ditambah 100 ikan cahaya ilahi, dan sebotol pil esensi ilahi.
Kutipan terus keluar satu persatu. Qin Chen tercengang. Memang ada beberapa harta di tubuhnya. Tapi dia sudah sangat berisiko untuk mengeluarkan 10 pil surgawi dao. Beberapa pil surgawi dao ilahi dengan atribut berbeda keluar, yang tidak diragukan lagi memberitahu orang-orang di pasar gelap bahwa ada pohon surgawi dao ilahi di sini. Sebagai salah satu dari 10 sumber harta surga, jika berita tentang pohon suci surgawi terungkap, pasti akan menarik banyak orang yang mengingini. 300 juta poin, 2 pembuluh darah suci yang mulia, 200 ikan cahaya suci, ditambah 1 ikan batu api hantu langit. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Chen langsung mengutip harganya. Begitu harga ini keluar, secara alami menarik banyak seruan dari para master di dalam kotak. Siapa ini? Sebenarnya mengambil begitu banyak harta. Ini sebenarnya spesies alien lain di galaksi hantu. Kata banyak orang yang telah menawar sebelumnya, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, menaikkan harganya satu demi satu, menambahkan semua yang mereka bisa. Seluruh waktu kutipan membutuhkan 1 batang dupa, dan tidak ada harga baru yang muncul di layar sampai setelah 1 batang dupa. Sepertinya tidak ada kutipan baru. Dalam hal ini, pelelangan sekarang berakhir. Kutipan Anda sebelumnya telah muncul di belakang panggung pasar gelap saya. Jangan khawatir, pasar gelap saya akan mengumumkannya sesegera mungkin. Silakan tunggu beberapa saat, kata wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum. Seluruh adegan sangat tegang, napas semua orang menjadi cepat, dan mereka menatap layar lebar. Ketika wanita berbaju merah sedang menunggu dengan tenang di atas panggung, dia sepertinya melihat sesuatu. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke sebuah kotak di depannya. Di dalam kotak, mata Qin Chen memadat, dan dia tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya tegak. Wanita berbaju merah ini menatapku. Jantung Qin Chen berdebar kencang, air liur keluar dari mulutnya, pikirannya berdengung, dan matanya menjadi sangat serius. Ya, dia melihatku di sini. Meskipun wanita berbaju merah itu sepertinya hanya melihat ke atas secara acak, dan ada beberapa kotak di tempat yang dia lihat, tetapi Qin Chen dengan tajam merasa bahwa wanita berbaju merah itu pasti melihat ke kotak mereka. Pasar gelap sudah memperhatikan saya. Benar, setiap kali saya mengutip, pasar gelap akan mengetahuinya. Jika begitu banyak spesies asing diambil sekaligus, sulit bagi pasar gelap untuk tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Qin Chen samar-samar bingung, dan bahkan memiliki keinginan untuk pergi secara langsung. Tapi dia masih menahan diri. Ini adalah pasar gelap. Jika orang-orang di pasar gelap menentangnya, bahkan jika dia meninggalkan rumah lelang sekarang, dia tetap tidak dapat menghindari bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Chen menekan ketenangannya dan duduk perlahan. Sekarang, yang bisa dia percayai adalah aturan pasar gelap. Setelah hari-hari ini, Qin Chen memiliki pemahaman tentang pasar gelap. Ini adalah tempat yang sangat berbasis aturan. Jika dia selalu membunuh orang karena harta, maka pasar gelap sudah lama tutup. Selamat kepada 6 orang di layar lebar. Saya sudah membuat keputusan di pasar gelap. Selamat kepada ke-6 orang ini karena telah mengambil token dari Fan Xiang Sensang. Setelah beberapa saat, wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, dan ketika suaranya jatuh, beberapa kutipan muncul di layar lebar. Di antara mereka, ada kutipan yang mengesankan dari Qin Chen. Berhasil. Qin Chen menekan ekstasi di dalam hatinya dan tiba-tiba berdiri, ekspresinya bersemangat. Tuanku, Anda telah memotret token kepemilikan Fan Xiang Sensang. Kata Gulimo tidak bisa melewatinya, dan ekspresinya sangat bersemangat, seolah-olah dia sedang memuji dirinya sendiri. Orang tua kerdil di samping juga memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan keterkejutan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Di bawah pengaturan pasar gelap, Qin Chen langsung mengirimkan penawarannya ke tahap lelang. Pada saat yang sama, setelah beberapa saat, sebuah token juga muncul di platform transmisi. Ini adalah token kayu yang sangat biasa, sangat sederhana, tidak ada yang istimewa sama sekali,
tidak ada yang mengira bahwa token yang sangat biasa ini sebenarnya adalah tanda masuk dari dunia rahasia di medan perang 10.000 ras. Semuanya, lelang pasar gelap saya akhirnya selesai kali ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Pada saat yang sama, teman-teman yang telah memotret token harta karun Fan Xiang Shenzang, harap perhatikan juga pembukaan harta karun Fan Xiang Shenzang. Jika Anda melewatkannya, saya tidak bertanggung jawab. Selain itu, token yang disembunyikan di Fan Xiang Shenzang adalah token pembawa. Tolong jangan khawatir tentang identitas Anda terungkap. Saya harap saya bisa melihat Anda di pelelangan berikutnya. Setelah wanita berbaju merah selesai berbicara, dia tersenyum dan keluar. Di dalam kotak, Qin Chen menyimpan token, tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi serius, dan berkata kepada Gulimo dan yang lainnya, kita akan pergi dari sini sekarang. Kata Qin Chen. Gulimo menatap Qin Chen dengan curiga. Qin Chen, yang telah memperoleh token Fan Xiang Shenzang, hanya ingin meninggalkan pasar gelap secepat mungkin. Adapun hal-hal lain, Qin Chen tidak mau mempedulikannya. Di luar aula lelang, itu adalah pameran. Banyak orang meninggalkan aula lelang. Apa yang terjadi di balai lelang sebelumnya, seperti embusan angin, menyebar dengan cepat di pekan raya ini. Itu menarik keheranan para murid dari 10.000 ras. Banyak pejuang yang berada di tempat pameran perdagangan tetapi tidak memiliki cukup sumber daya untuk memasuki aula lelang juga sangat kesal. Setelah mendengar detail pelelangan yang luar biasa, mereka mengutuk di hati mereka, mengapa mereka sangat miskin. Terutama setelah mendengar bahwa token Fan Xiang Shenzang muncul di pameran dagang ini, ekspresi terkejutnya berubah. Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang? Kata Gulimo. Saat meninggalkan ruang lelang, Qin Chen memimpin Gulimo dan yang lainnya dengan cepat keluar pameran perdagangan. Ekspresinya terburu-buru, membangkitkan rasa ingin tahu Gulimo. Gulimo sedikit tertekan, karena tuannya terlalu cemas. Qin Chen tidak repot-repot menjawabnya, idiot ini, bahkan tidak bisa merasakan bahayanya. Ada aura yang menatap dirinya sendiri. Dan lebih dari satu. Namun ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, kekuatan jiwanya diam-diam menoleh untuk melihat ke atas, dan dia melihat bahwa tidak jauh, beberapa orang dari Black Gold Zerk berdiri di kerumunan menatapnya dari kejauhan, dengan mata dingin di matanya. Selain itu, di sudut lain, Mo Yuntian dari Sky Ghost Rache juga membawa beberapa orang menatapnya dengan dingin. Dibandingkan dengan Black Gold Zerk, orang-orang dari hantu pencakar langit menyembunyikan sosok mereka dengan sangat baik, tetapi Qin Chen merasakan semuanya sekaligus. Qin Chen berdiri tegak, mengikuti kerumunan dan langsung meninggalkan pasar gelap. Tuan Camilla, orang-orang wala ini telah meninggalkan pasar gelap secara langsung. Dari belakang, melihat Qin Chen dan yang lainnya pergi, seorang Zerk emas hitam Zun berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, beberapa anggota Black Gold Zerk tertawa terbahak-bahak, dan di bawah kepemimpinan Camilla, diam-diam mengikuti arah Qin Chen dan yang lainnya pergi. Di sisi lain, Tuan Mo Yuntian, orang-orang itu telah pergi, dan ada sekelompok orang di belakangnya, dan sepertinya mereka juga akan menjadi sasaran. Setelah orang-orang ras Zerk emas hitam pergi, orang-orang ras hantu langit juga melihat pemandangan ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka, mereka seharusnya adalah orang-orang Black Gold Zerk yang menyebarkan berita di Nether Galaxy. Kata Mo Yuntian tersenyum dingin. Mereka hanya mencari kematian, kata Mo Yuntian. Segera setelah itu, orang-orang dari klan hantu langit diam-diam mengikuti Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dan yang lainnya memasuki saluran alam semesta yang gelap, pusing, dan setelah beberapa saat, mereka sekali lagi muncul di kehampaan tak berujung dari medan perang 10.000 ras.